Pernahkah kita berada di situasi yang membingungkan? Kita tidak memiliki pengetahuan yang bisa menjawab permasalahan yang dihadapi. Suatu hari anak kecil bertanya, "Di manakah tempat Allah berada?" Suatu hari anak kecil bertanya, "Bapak, Ibu, Kakak, bagaimanakah cara membaca ayat Al-Quran ini dengan baik dan benar? Bagaimana hukum bacaannya? Dan tolong berikan contohnya." Atau, suatu hari, Anda diminta menjadi imam sholat, tetapi Anda sendiri tidak tahu syarat rukunnya sholat, tidak mengetahui apa saja yang bisa membatalkan sholat, bahkan tidak bisa mengukur sholat diri sendiri berdasarkan syarat rukunnya. Atau, suatu hari kita melihat dua anak kecil sedang kebingungan tentang cara bersuci dari najis, lalu kita sebagai orang dewasa juga tidak tahu cara mensucikannya dan hanya termangu menyaksikan itu berlalu tanpa bisa memberi pengetahuan yang benar. Hal-hal tersebut bisa dijawab jika kita memiliki pengetahuan agama yang baik. Dan pengetahuan itu bisa diraih di Pondok Pesantren Salafiyah An-Nahdiyah yang secara turun-temurun menjaga tradisi belajar Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab kuning sebagai jendela pemikiran ulama salaf dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin Sholihat Kalijaran menjadi salah satu jawaban yang relevan secara umum dan mendasar bagi problematika seluruh kehidupan, karena hakikatnya semua hal kehidupan diatur oleh agama kita. Ayil wudu'i tegese wudu iku asyaratu asya'a ana 10 pira-pira perkara. Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin Sholihat Kalijaran sebelumnya bernama Pondok Pesantren Sukawarah Kalijaran yang didirikan Mbah Hisham sekitar pada tahun 1929 Masehi atas dawuh sang guru. Mbah Hisham yang lahir pada tahun 1904 Masehi dan bernama Muhammad Qasim memulai perjalanan panjangnya mencari ilmu agama sejak usia sekitar 8 tahun di Pondok Pesantren Leler Banyumas asuhan Kiai Sudi selama kurang lebih 4 tahun. Lalu, atas petunjuk Kiai Sudi, Mbah Hisham melanjutkan nyantri di Jampes pada Kiai Dahlan selama 8 tahun. Beberapa pondok pesantren besar seperti Tebu Ireng, Watu Congol, Buntet, Pageraji, dan lain sebagainya banyak dikunjungi Mbah Hisham untuk ikut tabaruk mengaji. Pada masa perjuangan Indonesia, Mbah Hisham merupakan kiai yang sangat ditakuti Belanda. Selain itu, Mbah Hisham juga dikenal sangat alim di bidang ilmu fikih dan ilmu astronomi yang di pesantren kita kenal sebagai ilmu falak. Sepeninggal Mbah Hisham, Pondok Pesantren Sukawarah diteruskan oleh putra-putra beliau berturut-turut, yaitu Kiai Haji Ahmad Muzamil. Lalu, sekarang diasuh Kiai Haji Mustangid Billah. Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin Sholihat Kalijaran menjaga tradisi pesantren mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab kuning klasik berbahasa Jawa Arab Pegon dengan sistem pembelajaran Sorogan dan Bandungan. Selain Sorogan dan Bandungan, Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin Sholihat Kalijaran juga melakukan aktualisasi zaman dengan mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan seiring perkembangan zaman, seperti bahasa Inggris, pendidikan kewirausahaan, pendidikan kesehatan dan olahraga, dan seni Islami. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 2020, Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin Sholihat Kalijaran mendirikan sekolah formal setingkat SLTA, yaitu Madrasah Aliyah yang diberi nama Ar-Raudhah. Hal ini untuk memberi kesempatan belajar bagi banyaknya santri yang juga masih berusia sekolah dan menciptakan kesempatan belajar formal dengan kurikulum yang terpadu
dengan pembelajaran di pondok pesantren. Diparingi udan ngeluh, diparingi panas ngeluh, diparingi udan panas yo Pondok pesantren Sukawarah Robotus Solihin Solihat Kalijaran memiliki ribuan alumni yang tersebar di wilayah Brebes, Pemalang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, yang kini banyak menjadi kiai dan wirausahawan berjiwa santri.